Hmm. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk materi yang mulai seru, tapi mungkin ini kita baru introduction big data. Serunya nanti mulai di minggu depan ya, di minggu depan, di 2 pertemuan terakhir, karena pertemuan kita tinggal 2 kali lagi, selanjutnya nanti Anda dipersilahkan untuk mempersiapkan final project dan juga menyelesaikan final exam yang ada di, yang ada di Natakarnya. Jadi nanti dipersilahkan menyelesaikan. Hari ini juga mungkin saya sampaikan sedikit tentang tugas final project-nya dan nanti juga PPT-nya saya share di Discord juga. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita narsis dulu untuk keperluan berita acara. Oke. Wis, yang nongol duluan Mas Lambas. Langsung. Oke, semangat. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Wah, Mas Imam sepertinya baru pulang taraweh seperti saya. Rada ngantuknya hilang karena tadi ketiduran sambil dengerin ceramah. Mana Word saya? Oh, saya belum ngeluarin Word-nya. Oke, maaf, sebentar. Saking serunya nyalain PC lupa. New. Oke, loh. Kenapa nggak mau nge-new dia? New. New blank. Oke. Nah, bentar, saya capture lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Wah, Mas Fahmi sambil jaga warung kayaknya pegang HP ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Saya share materi kita. Hari ini kita mungkin saya banyak ngobrol ya di materi big data ya. Karena materi big data ini mungkin saya yakin apa namanya seru. Seru. Serunya karena mungkin secara tidak langsung teman-teman sudah menikmati. Wah, Mas Imam buka pintu, awas ntar ada yang masuk. Oh, siap. Oke, hari ini kita bicara introduction big data. Dimana kita tahu segala sesuatu pasti diambil dari sebuah data. Nah, kemudian apa ya istilahnya? Tidak ada informasi yang tidak berupa data. Bahkan mungkin sampai saat ini kita masih sering ya mendapat informasi yang hoax. Ya, artinya informasi-informasi palsu yang tidak berdasarkan data yang relevan. Bahkan yang lagi rame saat ini gitu ya, OpenAI, ChatGPT. Ya, saya baru menemukan bug-nya nih. Artinya bug-nya informasi yang disampaikan dari ChatGPT-nya ini bisa dibilang tidak valid. Nah, cuma saya nggak berani nge-share ya. Misal karena ini riset saya. Nanti ada yang kopas nanti. Tapi yang jelas yang saya tanyakan ke ChatGPT itu dia memberikan referensi yang notabene tidak ditemukan dicari pun malah salah. Dia menyebut sebuah link jurnal tapi begitu dilihat judul sama autornya beda. Nah, ini berarti entah kesalahan ChatGPT-nya atau raw datanya yang salah sehingga saat memvisualisasikan datanya jadi tidak sesuai. Nah, ini saya nggak tahu nih. Tapi ini saya coba sudah bahas di grup riset saya ini. Oke, jadi ngomong panjang. Oke, kita ngomong big data. Jadi awal-awal kata-kata big data ini sebenarnya kalau di sini disebut awal dekade tahun abad 21 ya. Jadi
Sebenarnya dari dulu kita menyimpan data, cuma mungkin tidak serta-merta kita tahu fungsinya buat apa. Bahkan yang paling sepele pun saya yakin teman-teman mungkin merasakan, menikmati, atau mengalami di mana contoh sepelenya adalah teman-teman pada saat melakukan perekaman KTP, itu ada satu data yang sampai saat ini belum direalisasikan. Apa itu? Datanya adalah data retina mata. Teman-teman pasti langsung ingat ya, oh iya, dulu pas perekaman data retina mata direkam. Pertanyaan sepelenya, penggunaannya kapan? Oke, kemarin saya kebetulan apa ya istilahnya, ada agak sedikit acung jempol dengan salah satu bank swasta, ya, di mana saya tidak perlu lagi mengisi form untuk mengaktifasi kartu kredit saya cukup menempelkan iktp saya di alat readernya. Terus kemudian alat readernya meminta scan fingerprint saya. Dan bisa dipastikan kenapa saya bilang oke datanya, karena saya tidak pernah membuka rekening di bank tersebut. Saya hanya punya kartu kreditnya dan sepanjang seingat saya nggak pernah direkam sidik jari oleh bank tersebut. Nah, berarti kan ini sudah kita bicara udah big datanya sudah oke ini, artinya pihak perbankan mungkin mengambil datanya dari Disdukcapil dengan cara cukup melakukan tapping iktp saya dan di otorisasi dengan fingerprint dan voila, ting tampil seluruh data saya akhirnya bisa divalidasi untuk kartu kredit saya yang rada nyangkut sehingga bisa digunakan kembali. Nah, bisa dibilang di sini juga disebutkan perusahaan besar online, startup seperti Google, Amazon, eBay, LinkedIn, Facebook dibangun dari data yang besar. Betul banget, karena saya yakin contoh misalkan LinkedIn, bukan hanya data pribadi, data pekerjaan pun di-share, data kegiatan pun Facebook lebih parah lagi gitu kan. Anda gerak dikit, upload. Termasuk saya sih. Jadi kalau dulu teman-teman saya suka bilang, oh, narsis tingkat tinggi. Ya. Seperti semboyan kalau di Malaysia itu satu Malaysia. Nah, kalau saya kita bicara shopping didahulukan, narsis diutamakan. Nah, semboyan di Malaysia saya coba ganti gitu. Mungkin yang sudah pernah ke Malaysia tahu, pernah lihat atau mendengar semboyan yang hampir seperti itu, tapi saya plesetin karena kebutuhan saya adalah kalau ke luar negeri pasti shopping, ya shopping didahulukan, narsis diutamakan. Nah, jadi dalam hal ini big datanya ini jelas ya, jelas dalam tanda kutip. Dulu mungkin kita tidak mengetahui datanya buat apa, datanya dikumpulin kenapa gitu kan. Nah, contoh balik lagi ke data retina mata tadi. Apa ya istilahnya? Nanti penggunaannya seperti apa? Apakah mungkin nanti nggak pakai fingerprint lagi, cukup sorot retina mata seperti yang di film-film science fiction gitu kan? Ya mungkin akan jadi seperti itu, tapi kapan penggunaannya? Ya kita nggak tahu. Kayak misalkan secara tidak langsung mungkin teman-teman melihat ada kegiatan rekan-rekan wanita yang jadi SPG, at least apa ya, produknya misalkan susu kaleng ya, produk susu instan, kok susu instan apa ya, susu bubuk, nah, susu bubuk untuk balita. Dia biasanya mendata tingginya berapa, beratnya berapa, gitu kan. Nah nanti mungkin kalau udah terkumpul semua akan punya data ideal untuk bayi usia sekian bulan, ideal beratnya sekian, tingginya sekian, untuk rata-rata orang Indonesia bayinya idealnya seperti apa. Terus kemudian dikategorikan sebagai bayi yang obesitas ataupun bayi yang overweight ataupun malah bayi yang
gizi buruk. Nah, itu mungkin jadi sebuah big data juga gitu kan. Artinya secara tidak langsung kita mendata dan data tersebut berpengaruh ke berbagai bidang. Jadi mungkin kalau misalkan dipergunakan di rumah sakit, kita data tersebut akan mengetahui bahwa oh oke, untuk di Pulau Jawa misalkan ideal bayi usia sekian bulan itu beratnya sekian. Nah, secara berat. Nah, kalau udah range di atas itu berarti ini yang kita sebut biasanya galap gitu ya, atau di luar error margin. Error margin ini berarti misalkan kalau lebih berat berarti dia masuk kategori obesitas. Nah, jadi secara tidak langsung data-data yang ada ini bisa dikumpulkan, dan kalau misalkan ceritanya data si petugas SPG yang jualan susu formula, ya susu formula untuk balita tadi dikumpulkan seluruh Indonesia. Nah, sambil dibikin kategorisasinya, misalkan ini bayi usia sekian bulan. Oke, ini bayi yang ada di Pulau Jawa. Oke, ini bayi perempuan ataupun bayi laki-laki. Oke, terus ternyata ada lagi misalkan, oh ini bayinya yang kembar. Oke, kembarnya berapa? Kembar 2, kembar 3, kembar 5. Waduh, produksinya seru gitu ya. Oke, saya coba lanjutin. Nah, kita bicara big data tadi dengan data yang small tadi. Kalau misalkan kita hanya lihat petugas SPG-nya mengumpulkan data, kesannya datanya cuma misalkan hari ini hanya ada 2 data balita yang dia catat. Oke, datanya kecil. Tapi begitu dikumpulkan seluruh supermarket di Pulau Jawa, data yang dicatat oleh seluruh SPG yang ada di seluruh supermarket di Pulau Jawa, datanya lebih besar, bahkan banyak. Atau kalau mau di seluruh Indonesia, lebih seru lagi tuh, datanya akan bisa banyak. Nah, kemudian ada yang disebut dengan batch real time, terus kemudian structure, multi-structure di sini. Nah, ini gabungan yang tadi saya sampaikan. Artinya kita sekarang saat ini bahkan perlu data yang sifatnya real time. Meskipun sebenarnya nggak real time juga. Artinya bisa jadi ada jeda ataupun ada dalam tanda kutip real time-nya adalah sebuah prediksi. Gitu ya. Mungkin teman-teman pernah melihat aplikasi Face App ya, Face App. Jadi melihat saya dulu mukanya pada saat usia sekian atau masih anak-anak seperti apa. Begitu kita lihat langsung, wih sama dengan anak saya. Artinya udah kelihatan, oh iya, berarti muka saya dulu memang kayak gini gitu ya. Nah, atau misalkan tuanya, kita tuanya seperti apa? Saya pun begitu ngelihat masa tua saya sekian puluh tahun ke depan, saya senyum-senyum sendiri loh, kok kayak bapak saya ya. Nggak jauh beda gitu kan. Nah, artinya aplikasi Face App tadi mengumpulkan data dari bentuk muka seluruh orang usia sekian, taunya dari mana Pak? Ya taunya ya karena kita sendiri yang upload gitu kan. Kita sendiri mengupload data kita ke dalam misalkan Google Foto. Nah, foto-fotonya diupload di Google. Bahkan ada reminder dari Google bahwa hari ini itu 5 tahun yang lalu Anda kegiatannya ini loh gitu kan. Nah, artinya seluruh datanya ada. Bahkan data tersebut kalau misalkan foto Anda di apa namanya? Dikumpulkan dari tahun ke tahun, bahkan Google bisa membuat prediksi ke depan dan ke belakang. Karena semakin muda berarti oke, bentuk mukanya nggak akan jauh beda, tapi mungkin tingkat kekencangan kulitnya. Yang mengendur biasanya di posisi mana? Nah, ini semua bisa kelihatan. Nah, evolusi data pun di sini saat ini kita sudah masuk kategori yang seperti ini nih. Di 2020 sudah bisa bilang datanya bukan lagi tera, bukan lagi peta, tapi sudah masuk exa. Nah,
Kalaupun ada yang nanya, wah setelah Eksa apa? Ini saya juga sudah tayangkan urutannya. Barangkali ada yang mau iseng, mau ngapalin habis Eksa, Zeta, Iota, Bronto, Gigabyte, Sagan, Pijabyte, Alpha, dan seterusnya. Sudah diprediksi, ya, artinya sudah diprediksi sebutannya. Padahal kita baru main misalkan Anda sendiri punya hard disk mungkin nggak jauh-jauh bermain cuma 1 tera, 2 tera, 4 tera, 8 tera, 16 tera, mungkin baru di sini gitu ya. Tapi media penyimpanan, penyimpanan dalam tanda kutip nih. Sebentar, lampunya redup. Saya nyalain dulu. Nah, teman-teman yang hobi download, download file apapun gitu ya. Kayak saya punya download film, nggak bisa nonton bioskop, nunggu di apa layar kaca 21 ya. Mungkin sama. Jadi nunggunya di situ, nonton di situ, kalau nggak sempat download dulu baru nontonnya nanti gitu kan. Nah, logikanya hard disk kita bicara tera. Mungkin penyedia file-file download sudah mainnya di peta atau bahkan sudah di exa. Kalau dari grafik di sini sudah mainnya di exa nih gitu kan. Bahkan ini dia nyebutnya sumbersnya tahun 2015. Ini masuk di exa 2010. Sekarang udah 2020. Mungkin sudah masuk Zeta, cuma saya belum dapat ya. Belum dapat informasi yang jelas. Yang enggak kemarin beberapa sih baru menyebut memang baru sampai exa. Mediafire dan sebagainya itu baru sampai exabyte ya. Penyimpanan data kalau di totalnya adalah exabyte. Nah, so big datanya jelas. Meskipun sebenarnya kalau di browsing di komputer saya juga misalkan mungkin ada beberapa file lagu yang sudah pernah saya download lagi. Ada beberapa file yang sudah pernah saya download lagi. Jadi terjadi duplikasi ya karena kalau dulu zaman komputer masih tahun 1990-an, 80-an, 90-an mungkin ya, 90-an, 80-an itu kita sangat mengharamkan duplikasi data. Teman-teman yang belajar database, dari yang berasal dari IT, belajar database pasti nggak ada mendengar istilah duplikasi itu dilarang. Jadi bikin database harus memastikan selalu ada primary key, tidak boleh ada nama field yang sama di field yang di file database atau file table yang berbeda gitu kan, supaya tidak terjadi redundansi gitu ya. Duplikasi dan redundansi itu tidak boleh. Tapi saat ini itu jadi nggak masalah kalau media penyimpanannya kan gede-gede. Nah, jadi mungkin sekarang sudah nggak jadi masalah kalaupun terjadi duplikasi karena ya tadi. Tapi memang baiknya memang tidak ada duplikasi. Tapi ada yang bilang kita wajib duplikasi. Contohnya apa? Contohnya di dalam network. Dalam internet pasti wajib ada duplikasi. Contoh misalkan perusahaan Anda connect dengan sebuah ISP. Suatu ketika ISP tersebut tidak bisa digunakan berkomunikasi karena kabel fibernya terputus. Pasti Anda akan bilang, waduh, tahu gitu saya punya duplikasi koneksi internetnya supaya internet saya nggak putus. Maka dibikinlah duplikasi internet. Yang satu pakai ISP A, yang satu pakai ISP B. Pak, giliran yang jalan gimana? Nah, nanti ada istilah load balancing gitu kan. Jadi user kita nggak akan merasa internetnya jelek karena dibikin load balancing supaya satu connect ke ISP A dan satu connect yang ke ISP B tidak tahu atau minimal dia tahunya connect padahal mungkin ada satu yang putus atau ada satu yang trafficnya tinggi sehingga komunikasinya agak sedikit menurun. Tapi karena ada duplikasi tadi, ya, duplikasi koneksi internet, maka itu sangat diperlukan. Oke, so di sini bilang big datanya jadi banyak, benar memang. Karena jelas ada yang pernah bermain dengan database SQL Server, itu juga sudah mulai diperkenalkan big data juga, cuma
Mungkin namanya dulu belum big data ya. Oke, lanjut. Di sini nyebut definisi big data. Kalau saya sih cuma bilang yang penting big data ini didefinisikan dengan data yang memiliki 3V. 3V. Ini zaman tahun 2010 ada istilah 3V, artinya data yang memiliki skala atau jumlah atau ukuran yang sangat beragam dari yang kecil sampai yang besar. Contoh yang kecil apa? Contoh data yang kecil misalkan kita dulu pernah jadi mahasiswa. Berarti istilahnya cuma soal data pribadi kita, nama, tempat tanggal lahir, alamat, orang tua, dan sebagainya, NPM, dah sampai di situ. Begitu bicara di data pribadi kita dihubungkan dengan data akademik, nah itu jadi banyak. Bahkan bicara transaksi keuangan atau transaksi administrasi perkuliahan, datanya jadi sangat besar. Bisa dibilang satu data Anda memiliki sampai puluhan ribuan bahkan jutaan data transaksi yang dilakukan. Ya, apalagi kalau jadi mahasiswa abadi mungkin ya. Jadi datanya banyak banget itu. Ada yang cuma semester ini ngambil cuti doang gitu kan. Ada yang kuliah nilainya nggak bener gitu kan. Ya, artinya di sini big data ini di awal tahun 2011 memiliki volume, velocity, dan variety. Nah, volume tadi sudah diibaratkan dengan sebuah kuantitas atau jumlah. Kemudian bisa dilihat juga banyaknya data transaksi atau volume data yang volume data yang terjadi dalam sebuah data yang kita bikin. Kemudian yang dimaksud dengan V yang kedua itu adalah velocity, di mana velocity ini artinya adalah seberapa cepat dalam melakukan distribusi data, kecepatan dalam mengakses data, memproses data yang sangat-sangat banyak tadi. Jadi kalau dulu paling gampang istilahnya database dari yang standar atau yang gratisan, kita pakai MySQL misalkan, kemudian begitu datanya sudah mulai banyak dan memerlukan data yang kecepatan data yang cukup tinggi, mungkin baru nyari yang agak sedikit berbayar, yaitu SQL Server, mungkin pernah dengar. Nah, ternyata begitu datanya jutaan, ratusan, ribuan, sudah mulai tewas. Tewasnya apa? Contohnya adalah kita bicara menggunakan database yang berbayar yang cukup mahal waktu itu, yaitu database-nya Oracle. Ya. Oke, Pak, contoh beragam data itu seperti apa sih? Nah, data ya, saya coba ceritain sedikit. Saya yakin teman-teman kenal dengan istilah nut and bolt. Ya, nut and bolt itu mur dan baut. Oke, kalau teman-teman yang perempuan, saya yakin pasti kenal ya istilah mur dan baut. Mungkin nggak kenal juga gitu kan, walaupun itu majoritinya kaum Hawa, kaum Adam, sorry, kan kaum Adam untuk ngoprek ya. Pasti tahu mur dan baut. Oke, sejauh mana kita tahu mur dan baut? Ada bentuk seperti apa mur dan baut tadi gitu kan. Nah, sekarang kita bicara mur dan baut dari sisi ukuran ya. Ukuran mur dan baut dari paling kecil berapa paling kecil? Ada nggak yang bisa bantu saya? Atau yang tahu ukuran mur dan baut paling kecil yang Anda tahu? Apa ya? Murnya ini apa? Kacamata ya mungkin. Mur kacamata, murnya ini ya, mur dan bautnya ini apa? HP. Itu kan kecil-kecil banget tuh. Itu ukuran berapa tuh? 1 mili mungkin ya. Ukuran 1 mili ataupun setengah mili mungkin paling kecil. Waduh, ini saya baru buka chatting. Ada yang ngechat. ZP Share. Oh, ZP Share. Udah tutup. Udah kepenuhan nggak bisa beli harddisk dia. Media Fire mungkin masih ya.
Oke, dari mur yang paling kecil. Nah, terus kira-kira mur yang paling gede apa yang pernah lihat? Ukuran berapa misalkan? Mur paling gede 24. Oh enggak, ada yang lebih gede lagi. Murnya itu, Pak, bannya traktor yang di apa namanya? Yang di batu bara, Pak. Masih kurang gede. Saya pernah lihat mur dan baut di die casting. Oh, itu yang paling kecil. Die casting paling kecil. Yang paling gede. Eh, Oke, karena saya waktu itu pernah ngurusin Caltech ya, sebelum Caltech Hengkang gitu ya. Jadi, PT Caltech Indonesia. Nah, mur yang paling besar itu murnya rig. Rig itu apa ya? Kilang minyak, pengeboran kilang minyak itu. Nah, kalau nggak salah pernah jadi iklan iklan apa ya? Rokok atau apa itu yang berbarengan mendorong ngunci rignya. Nah, itu 4 meter itu diameternya. Nah, so kalau misalkan kita bedain ukuran per mili dari 1 mili sampai 4 meter, kita udah punya berapa data. Oke, bayang ya, satu buah mur dari ukuran 1 mili sampai ukuran 4 meter itu udah berapa? Udah udah ngomongnya juta ya? Kok juta? Ribu mungkin ya, ribu. Ribu data. Terus kemudian itu baru murnya, sama bautnya berarti data tersebut dikali 2. Nah, belum lagi teman-temannya. Mur dan baut ini pasti butuh ring, misalkan. Nah, ringnya pun ukurannya pasti dari yang kecil, yang support untuk yang 1 mili, sampai yang support sampai yang tadi, 4 meter tadi, misalkan. Next, apa lagi? Wah, big data berikutnya. Berarti sudah berapa juta tuh datanya sudah. Berikutnya adalah bentuk mur dan bautnya. Kan nggak semua segi 6. Segi 6, segi 8. Segi 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Segi 6 ya. Segi 6 ada yang bintang, ada yang apalagi tuh. Plus dan minus misalkan. Nah, sudah berapa macam tuh? Oke. Wah, sudah mulai banyak. Nah, belum lagi nanti kalau udah bicara transaksinya. Mur dan baut ini produknya mana? Produk lokal, produk Cina, atau produk Jerman? Produk lokal murnya dipasang, oke, begitu dibuka, dikrek, semula segi 6 berubah jadi bulat karena kalah. Kalahnya kenapa? Mur dan bautnya produk lokal, kuncinya kunci model keluaran Jerman. Atau yang produk Cina misalkan. Wah, segi 6 diputer krek jadi segi 8. Tetap kalah gitu ya. Yang terakhir sama-sama Jerman. Nah, baru kebuka. Atau murnya Jerman, kuncinya yang dari lokal. Patah kuncinya malah. Nah, itu di sisi transaksi. Asalnya dari mana? Belum lagi ini belinya di toko mana, vendor yang mana. Oke, jadi lebih banyak lagi. Barang ini udah beli di toko ini yang tanggal berapa? Wah, ini makanya ini tadi bilang big datanya seperti apa. Nah, ini contoh gitu kan. Ini bayarnya lunas atau bayarnya mundur? Wah, transaksinya jadi panjang lagi gitu ya. Nah, oke, itu tadi variety keberagaman ataupun velocity-nya bicara bagaimana data bisa kita akses dengan cepat. Kalau datanya jutaan, teman-teman ada yang kalau yang di komputer ya pasti udah pernah nyobain membrowsing data menggunakan internet. Ada yang misalkan mengetik satu huruf dia langsung searching, ngetik huruf kedua dia langsung searching. Kalau datanya kecil oke, tapi begitu datanya jutaan puluhan juta, bisa kebayang itu pasti lemot. Karena begitu yang mengetik huruf A, dia mencarinya lama. Kita ngetik huruf B, dia belum muncul. Karena proses searching filterisasinya belum selesai. Jadi seolah terkesan, oh saya tekan B kok kenapa nggak muncul-muncul, saya tekan lagi, nggak muncul-muncul lagi. Padahal dia lagi proses filter karakter pertama, karena jumlah data yang harus difilter sangat banyak. Jadi kendala biasanya kalau seperti itu.
maka kecepatan jadi masalah. Nah, untuk fee berikutnya ada variety, di mana variety tadi datanya seperti apa? Data transaksinya, atau data primernya, atau data historicalnya yang akan diakses. Oke, jadi big data tahun 2011 ceritanya kita hanya bicara 3 V duluan, yaitu volume, velocity, ataupun variety-nya. Sekarang malah jadi 5 V, 6 V, 7 V, 8 V, bahkan sampai bicara 42 V. Ini lebih seru lagi, tapi mungkin saya nggak bahas semuanya. Saya cuma bahas yang ada aja deh. Oke, big data mirip dengan small data, tapi ukurannya jauh lebih besar. Ya, setuju. Dengan data yang sangat besar, perlu pendekatan yang berbeda. Bagaimana bicara teknik, alat bantu, arsitektur, pasti kan? Big data memberikan nilai dari penyimpanan dan pemrosesan dari kuantitas yang sangat besar yang tidak bisa dianalisis dengan teknik komputasi tradisional. Pasti. Karena kalau Anda dapat data jutaan, Anda tahu nggak kalau misalkan ditaruh di Excel, ada nggak I yang kosong? Atau data salah entry? Wah, mumet itu nyarinya seperti apa. Kemudian secara definisi, kita tahu tujuannya bagaimana, pasti untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Ini ada contoh, misalkan bagaimana mendikut gen manusia. Biasanya memerlukan 1 bulan, berubah menjadi 1 minggu. Nah, contoh yang hobi nonton film-film science fiction, ya, jadi ngomong DNA. DNA ini kalau di film science fiction malah sudah contohnya apa film science fiction ya? CSI. Nah, CSI. Crime Scene Investigation. Wah, DNA-nya bahkan hitungan jam sudah bisa ketahuan. Ya, mungkin. Ini di papernya dia bilang tahun 2002 ini bisa bilang dari 1 bulan menjadi 1 minggu sudah muncul DNA-nya. Kalau di film-film malah hitungannya jam ya. Mungkin komputernya lebih super komputer yang di film-film. Jadi bisa ketahuan. Bahkan di film science fiction CSI itu malah ada alat DNA portable yang bisa dibawa-bawa di mobil. Wah, keren itu. Semoga di Indonesia ada ya. Saya nggak tahu. Saya bukan dari pihak kepolisian Indonesia. Oke, next. Nah, manfaat belajar analisis big data. Nah, karena sekarang ini jadi satu apa ya bentuk bukan bentuk apa istilahnya satu peluang peluang job baru yaitu data analytics. Data analitik ini salah satu bagian dari data science. Jadi Anda dari sekumpulan data yang ada, Anda akan bisa melihat memplottingnya seperti apa, penampilan melakukan visualisasi datanya juga jadi berubah seperti apa. Nah, ini jadi peluang pekerjaan yang baru. Oke. Lanjut dulu. Nah, big data infographic. Wah, ini seru nih. Serunya kenapa? Karena saya yakin semua matanya tertuju ke sini. Ini ada TikTok 167 juta. Yang lainnya baru kilo-kilo nih. Kilo mega. Tapi ini nih. Wah. Ya, apa ya? Sekarang media promosi malah larinya ke TikTok gitu kan. Kalau teman-teman yang cuma lihat yang joget-joget itu udah nggak zaman kalau kata saya. Promosi TikToknya itu promosi malah jadinya bukan cuma joget-joget. Oke, ini disebut data never sleep. Nah, iya, dulu nonton TV itu jam 9 malam itu kita anak-anak kecil disuruh tidur. Karena di atas jam 9 setelah dunia dalam berita, waduh, ini yang tahu istilah saya dunia dalam berita berarti seumuran. Setelah nonton itu tidur gitu kan. Karena selanjutnya film. Nah,
Tapi itu pun juga sampai jam 12 malam pun berikutnya cuma semut yang beredar di TV. Nah, sekarang mungkin nggak ada yang nonton TV mungkin. TV-nya jadi TV kabel saya, TV-nya jadi TV digital. Dan TV digital 24 jam sekarang. Jadi istilahnya never sleep-nya bener, nggak tidur. Iklan promosi yang ditempel, dibikin dari TikTok pun juga 24 jam tayang. Siapapun bisa mengakses. Oke, ini ini sudah data yang terbaru ya sampai 2000 prediksi 2025 ya. Ini diambil di tahun 2018. Nah, sekarang berarti 2023 ini sudah masuk zettabyte. Yang tadi di atas Exa ya, di atas Exa udah zeta. Tapi belum Bronto, tenang. Big data dalam detik. Nah, nih kita coba lihat sejauh mana. Di Google ada 5,7 juta pencarian menggunakan Google dalam 1 menit, yang artinya ada 95.000 setiap detiknya. Berapa milisecond setiap orang ngetik gitu kan seluruh dunia. Tapi mungkin sekarang nanti ini Google mulai kalah kalau Google belum siap bersaingnya. Nah, kenapa mulai kalah? Karena Bing sudah pakai AI sekarang ya, udah tahu belum? Nah, saya coba cek di Bing. Bing udah mulai naik daun nih sekarang gara-gara Bing memanfaatkan AI-nya. Ya, tapi tetap kalah sih nanti kalau Google udah ngeluarin AI-nya, walaupun saya tahu Google udah ada AI-nya, tapi mungkin dia belum memastikan, nunggu momen mungkin meluncurkan Google AI-nya biar saingan sama ChatGPT ya. Teman-teman udah ngomong ChatGPT, oke. Kita bisa diskusi. Nah, next ini kalau ini zaman saya, ini pasti bukan zaman Anda orang milenial. Di Facebook ada 240.000 pengguna sharing foto. Nah, 44 juta nonton tayangan live. Artinya tiap detik ada 4.000 foto dibagikan, ada 733.000 orang nonton bersamaan. Seru. Next lagi ada tweet. Twitter ini plus minusnya sekitar 9.600 tweet per detik. Wih, seru nih. Tiap detik ada yang nge-tweet. TikTok. Ini ada 160 juta pengguna nonton video di TikTok tiap menitnya. Mungkin sekarang tambah lagi yang IG ya. Oke, ini ada sedikit video tapi saya nggak mungkin play. Intinya ini video ini menceritakan bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini, karena ini video ini untuk anak-anak reguler saya di kelas biasanya. Jadi contoh misalkan dia sekarang belajar bahasa pemrograman apa, begitu lulus mungkin saja bahasa pemrograman yang diberikan sudah beda. Jadi apa yang dipelajari saat ini 2-3 tahun lagi mungkin sudah nggak kepake. Karena sudah teknologinya sudah berubah. Kayak sekarang sudah mulai beralih ke AI semua. Mahasiswa saya dikasih tugas itu pinter semua. Oh, iya, pinter semua, pakai ChatGPT semua. Mau bikin presentasi juga ada presentasi yang bisa support AI. Cuma kita kasih judul saja, PPT-nya jadi semua. Aduh, saya malah jadi serem sendiri. Ini anak-anak bikin yang seperti ini ngerti nggak isinya gitu. Tapi mudah-mudahan bisa sambil belajar sih. Oke, next juga ini bicara big data, bahwa bagaimana kita mengambil data yang sudah ada dahulu, terus kemudian kita lakukan analisis, kita lakukan bisnis intelijennya seperti apa, sehingga kita akan mendapatkan sebuah semacam suggestion atau semacam decision support system DSS ya, supaya bisa benar. Contoh misalkan kayak sekarang nih, sudah bulan puasa, pasti bicara kalau kita masuk ke supermarket atau hypermart, sudah mulai tuh terpampang berbagai macam parcel.
Apalagi ya, baju-baju lebaran untuk menjalankan ibadah sholat Idul Id. Pernak-pernik apa namanya? eh, Makanan kalau yang belum belum sempat buka misalkan atau jam-jam tertentu pasti sudah ada sale dan sebagainya. Nah, ini datanya dia didapat dari mana? Nah, ya. Karena setiap bulan puasa data penjualan kurma, penjualan parsel, penjualan makanan-makanan kering yang biasa dibeli orang pada saat menjelang bulan puasa atau mungkin bahkan bahan mentahnya misalkan kayak terigu, mentega, waduh untuk bikin kue, insi, bahkan sirup pun juga dipajang di situ. Ini seru. Atau kalau misalkan contoh yang lain kita bilang masuk ke hypermart. Masuk hypermart ini di pintu masuk pasti yang cowok-cowok beloknya ke kiri, yang cowok yang perempuan beloknya ke kanan. Karena di sebelah kiri biasanya pernak-pernik elektronik atau gadget. Cocok nih buat cowok-cowok nih gitu kan. Yang sebelah kanan berarti urusannya emak-emak. Kecuali ada beberapa supermarket posisinya agak pintu masuknya ada di sebelah kanan. Nah, ini biasanya agak beda nih. Karena begitu pintu masuknya ada di sebelah kanan, biasanya yang kanannya elektronik, yang kirinya baru fashion, kebutuhan supermarket dan sebagainya, kebutuhan dapur dan sebagainya. Tapi yang jelas dia membuat katalog seperti itu. Bahkan mungkin ada big data analitis yang terjadi juga. Contohnya apa? Di lorong tempat jual baju mungkin nggak sengaja karena tadi ada yang nyebut diecast. Biasanya di pinggir besinya itu ada mainan anak kecil diecast, mobil-mobilan. Kenapa ditaruh di situ? Berbarengan dengan baju-baju atau berbarengan dengan eh, apa namanya belanja apa namanya belanja kebutuhan pribadi misalkan kayak Indomie dan sebagainya karena biasanya ibu-ibu gendong anaknya daripada megang-megang yang lain dikasih mainan itu pasti diem yang digendongnya makanya bisa jadi malah itu ikut terbeli karena anaknya selalu nggak mau lepas dari mainannya jadi ujung-ujungnya ya udah beli jarang yang ditaruh kalau ditaruh pun jadinya nangis akhirnya ya udah dibeli itu juga hasil big data analitik. Oke, lanjut. Kok tahu Pak pengalaman ya? Iya, betul pengalaman pribadi. Oke, next kita ngomong lagi dengan bisnis intelijennya. Wah, ini tadi udah dibahas secara nggak langsung. Kita bicara apa yang terjadi, apakah yang terjadi ini kira-kira seperti apa, next-nya seperti apa yang kita siapin. Jadi tradisionalnya cuma bicara what happened and what did it happen. Jadi bicaranya kira-kira sekarang apa nih gitu kan. Terus kita harus ngapain. Nah, padahal sekarang kita harus bicara next-nya itu mau seperti apa. Perspektifnya yang harus dilakukan seperti apa. Contoh misalkan, karena kebetulan saya juga ngajar bisnis analisis juga. Jadi contoh misalkan kita mau bikin bisnis cuci mobil. Oke, cuci mobil di mana nih? Pinggir jalan. Oke. Pinggir jalannya di mana nih? Bener-bener pinggir jalan daerah padat atau pinggir jalan dekat komplek atau pinggir jalan mau masuk mall. Nah, ini masalah. Masalahnya apa? Kita harus tahu dulu, kita harus lihat. Pinggir jalan biasa belum tentu juga orang mau berhenti. Karena apa? Orang biasanya lewat mau berangkat kantor ataupun mau pulang kantor itu jarang mikir cuci mobil karena pinginnya cepat sampai rumah atau cepat sampai kantor. Kecuali bisnis cuci mobilnya deket komplek sepanjang jalan masuk komplek itu masih bisa, masih memungkinkan bisnisnya bisa masih jalan. Kenapa? Ya tadi karena mungkin orang mau pulang ya udah deh cuci dulu atau malah biasanya orang mau perginya baru nyuci misalkan pergi mau kondangan nah biasanya ramainya makanya biasanya Sabtu Minggu nih mau kondangan mobilnya kotor ya cuci dulu baru sambil kondangan nah yang mungkin out of the box bikin cuci mobilnya di mall kenapa iya karena sekarang contoh pribadi saya pribadi gitu ya kalau misalkan mall sudah terlihat penuh saya langsung parkirnya valet
Vale pun ternyata penuh, oh sudah, saya nyarinya tempat cuci mobil. Kenapa? Pertama mobil dicuciin, kedua yang parkirin mobil saya mereka. Jadi mereka sudah punya spot sendiri gitu untuk parkirin mobilnya gitu kan. Nah ini seru juga. Jadi sambil menyelam minum air, saya sambil belanja bulanan, nggak dapat parkir mobil, saya tempitkan ke dia parkir pasti dapat daripada saya muter-muter building parkir gitu kan. Tapi kan keluar duit. Iya, sama-sama lah simbiosis mutualisme. Oke, ini ada beberapa big data piramidnya ya. Jadi misalkan kita bicara raw datanya seperti apa, information datanya bagaimana, knowledge yang kita perlu bagaimana, sampai applied-nya seperti apa. Nah, ini misalkan kita punya traffic light nih. Red ini seperti apa? Terus kemudian artinya oke, harus bagaimana? Kemudian kalau saya ketemu lampu merah harus harus ngapain? So, aplikasinya adalah ya harus berhenti. Nah, ini baru kita sekarang nyebut big data yang 5V tadi ya. Ada volume, ada velocity, ada variety, kemudian ada veracity yang terbaru, dan ada value. Volume datanya seperti apa, terus kemudian kecepatannya bagaimana, keberagamannya bagaimana, kemudian veracity atau truth-nya atau kebenarannya seperti apa, dan value atau nilainya bagaimana, nilainya benar atau tidak. Mungkin nanti ada penjelasan satu-satu nih, tapi kita coba skip dulu. Jadi di sini kita bicara 5V ini untuk mengubah sebuah big data menjadi sebuah nilai yang memiliki value. Ya, jadi nanti langsung di sini misalkan kita ngomong datafication-nya, ada activity datanya, conversation datanya, foto, video, image datanya seperti apa, kemudian sensornya bagaimana. Nah, oke, mungkin langsung saya masukin ke sini deh. Jadi kita punya V. Pertama yaitu yang tadi disebutkan adalah volume. Seberapa banyak kuantitas atau jumlah data yang dihasilkan dalam sebuah transaksi, serta volume datanya yang disimpan seperti apa. Banyak ya. Kayak nggak usah jauh-jauh deh. Historinya browsernya teman-teman. Mungkin kadang-kadang kok komputernya lemot ya. Oh iya, cookies-nya nggak dihapus. Begitu dihapus baru komputernya kenceng lagi karena historinya kesimpan di situ, browsernya, history browsernya untuk mencatat semua transaksi. Ya. Kemudian kita ngomong nextnya adalah apa namanya, velocity-nya, kecepatannya seperti apa, mengenerate speed, kecepatan akses datanya bagaimana. Nah ini perlu. Nextnya variety, keberagamannya. Keberagamannya, tipe datanya, variasi sifat datanya seperti apa. Kalau misalkan tipe datanya foto, mungkin ukuran gambarnya masih kecil. Tapi begitu tipe data yang disimpan adalah voice, mungkin agak lebih gede. Yang lebih gede lagi kalau sudah datanya adalah video, karena video itu adalah voice dan voice dan image, ya, gambar dan suara yang disatukan jadi satu dan menjadi sebuah data bergerak. Pasti datanya lebih besar lagi. Jadi jenis-jenis tipe datanya ini perlu kita lihat. Nah, yang keempat yang disebut dengan 4V-nya, di mana 4V di sini adalah karakteristik datanya itu sendiri. Jadi apa namanya, reliable-nya. Jadi di sini bicara akurasi, datanya tidak hilang, tidak putus. Mungkin di sini ada typo, ada hashtag. Nah ini jadi
kita bilang seolah bisa dibilang reliability-nya atau quality-nya ataupun availability-nya, nah, ada di sini. Terakhir kita punya 5V, yang V yang kelima, ini adalah yang disebut dengan volume atau value, paling paling terakhirnya adalah value, di mana value ini bagaimana memastikan datanya ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Nah, di mana di sini hasil nilai pada data ini bergantung pada isi datanya, bergantung pada hasil analisis dari para data analitiknya untuk menganalisa data sehingga menghasilkan sebuah informasi yang sangat berharga. Jadi V yang kelima ini lebih ke bagaimana mengubah data itu menjadi sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Kayak misalkan kalau tadi dibilang saya punya data-data yang cukup banyak dalam mode Excel, datanya punya data banyak banget di situ, kalau ditaruh di Excel pun datanya bisa di print ribuan. Ribuan kertas mungkin ke kanan maupun ke bawah. Sehingga di sini ngomongnya adalah gimana supaya data tersebut menjadi sesuatu yang memiliki arti. Ternyata begitu kita kategorisasi, kita visualisasikan, oh ini data tentang bagaimana perolehan penjualan, karena ini ada data transaksi penjualan. Indomie dibeli berapa kali bulan ini, hari ini, minggu ini. Indomie yang rasa apa yang paling disukai? Jam berapa orang beli Indomie? Nah, seperti itu. Kemudian selain beli Indomie, rata-rata beli apa? Jadi datanya bisa dibuat sedemikian rupa informasinya supaya menjadi sebuah informasi yang membuat kita bisa mengetahui, merumuskan langkah berikutnya. Oke. Meskipun kalau bicara 5V, mungkin nanti ada V-V yang lain yang tadi saya bilang, sudah 6V, ada 7V, ada 8V. Ya, banyak. Oke, saya coba lanjutin dulu. Oh, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi misalkan volume. V yang pertama adalah volume. Facebook menghasilkan 10 terabyte data baru setiap hari. Wah, Twitter 7 tera. Boeing 737 menghasilkan 240 terabyte data penerbangan selama penerbangan dari satu wilayah bagian Amerika Serikat ke wilayah lain. Menghasilkan 240 terabyte data penerbangan. Datanya apa aja? Ya, data flight-nya, mungkin apa namanya? Black box-nya. Amazon kini memiliki 1 juta server, kurang dari Google tapi lebih dari Amazon. Kurang dari Google tapi lebih dari Amazon. Oke, Walmart. Ini datanya juga banyak banget. Pertanyaan berikutnya mungkin eBay gimana? Alibaba, yang Indonesia, Tokped. Shopee, ya, apalagi Blibli. Oh, Blibli kalah nih. Masih toko hijau sama toko oranye yang masih banyak di kita ya. Oke, bicara volume berarti ada traditional approach, ada big data approach. Kalau tradisionalnya berarti kita bicara cuma melihat datanya, kemudian kita lihat pendekatannya seperti apa. Velocity-nya tadi bicara kecepatan datanya, ukurannya mungkin sekarang juga pengennya begitu klik keluar ya. Yang sering nonton YouTube pun sekarang sudah lebih enak mungkin. Dengan catatan itu kalau pakai yang fiber dan 4G gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kita bicara selalu ada buffering, terus kemudian baru bisa kita play. Oke, kecepatan, variety-nya. Datanya, strukturnya seperti apa? Semakin banyak, semakin lengkap, keberagamannya, kemudian variety-nya, ketidakpastian akan datanya, proses bisnisnya bisa jadi harus kita set sedemikian rupa untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan data yang baik, yang benarnya seperti apa. Jadi terakhir, value bicara untuk bagaimana mengubah data supaya memiliki dampak yang bisa digunakan, dimengerti. Oke. Nah, big data analytic. Nah, ini lagi. Big data analytic dari dulu mungkin kita cuma bicara decision support system. Mungkin teman-teman yang usianya masuk kuliah di tahun 2000-an mungkin. Nah, ini kenal dengan yang ini. Kemudian di tahun 2010 di kita, Pak ini 1970 Pak. Ya, di Indonesia kan masuknya biasanya agak telat berapa tahun gitu ya. Business Intelligence mungkin 2010-an di Indonesia baru di apa namanya mulai dikenal gitu kan. Nah, sekarang kita masuk di 2020 ini mulai membooming masalah data analitik. Oke, business intelligence. Oke, saya skip aja nih. Bagaimana misalkan di sini Starbucks cara memperkenalkan sebuah produk kopi baru. Cara mantaunya dilihat di blognya, di tweetnya, dan sebagainya. Karena secara nggak langsung, begitu ada produk baru, tokonya pasti akan minta silahkan Anda dapat diskon kalau kita naruh atau mengomen gitu kan. Nah, ya lama-lama kita bisa tahu nih sentimen positif atau sentimen negatif terhadap produk baru kita. Oke, ada beberapa kategori big data. Di mungkin banyak yang tahu juga nih. Ada beberapa storage, ada Hadoop, ada yang proses mining rapid miner, ada analitik yang bicara blockchain, ada visualization Tableau, kemudian landscape-nya, ya, jadi banyak nih. Ada Oracle, MySQL, SQL Helper, Postgre, ini secara teknologinya ini ada di sini. Ada vertical application-nya, log datanya, business intelligence. Nah, ini ada Oracle Hyperion, ada SAP. Oke, tools-nya. Wah, gambarnya gini. Ya, ini bicara tools, ada statistical analytic dan data mining. SciPy juga ada di sini. NumPy juga ada di sini. Yang akan kita pelajari ini salah satunya. MATLAB mungkin teman-teman statistik, nah ini jagonya nih, udah ngomong MATLAB ya. Di bawahnya ada Analytic Framework, NoSQL, ada Hadoop juga, ada Oracle, NLP. Nah, yang ini sampai nggak kebaca, tapi mungkin kalau bisa saya, ini bisa di zoom aja, harusnya bisa di zoom ya. Zoom in, nah ini contohnya, saya coba zoom deh. Nah, zoom lagi bisa nggak? Oh nggak bisa. Zoom in, ting. Nah, mungkin saya coba lihat ini. Nah, di tengah yang horizontal AI, ada Open AI. Mungkin di kita lagi booming ya, tentang ChatGPT. Nah, ini lagi booming ChatGPT. Di satu sisi dia membantu, di satu sisi kita juga harus hati-hati. Mungkin kita jadi dibodohi karena tinggal pakai percaya bener. Nah, kalau saya kan sejak beberapa hari yang lalu karena menemukan, oh ini berarti informasinya nggak bener nih. AI-nya berarti ada yang salah atau memang pemberi raw datanya yang salah. Kan? Oke, ini ada OpenAI. Data carrier track-nya, data analysis, data scientist, sama data engineer. Anda kira-kira mau berkecimpung ke yang mana? Oke, nah kemudian untuk menjadi sebuah data analitiknya, nah, biasanya kita punya data collection, data storage-nya, kemudian kita datanya kita prepare, dan untuk berikutnya kita eksplorasi dan kita visualisasi.
Setelah kita lakukan eksplorasi dan visualisasi, biasanya kita bisa punya apa yang disebut dengan experimentation ataupun prediction ataupun langsung menjadi sebuah decision. Jadi dari data-data ini kita bisa langsung ambil action atau oke, berarti dari data ini ke depannya seperti apa ya informasinya. Data engineer-nya sendiri seperti apa? Data engineer-nya ya kita membangun sebuah data arsitektur, streamline data processing-nya, memaintain data yang sangat besar tadi, ditambah misalkan bicara untuk memanipulasi atau menampilkan informasi data-datanya, ya pasti sedikit bermain dengan Python, dikombinasikan dengan beberapa data, contohnya, sehingga informasinya bisa lebih baik. Nah, tugasnya data engineer ngapain? Nah, berarti dia bertanggung jawab kepada langkah pertama dari sebuah proses. Dalam hal ini dia meng-collecting data dan juga menyimpannya. Datanya seperti apa yang akan disampaikan, datanya seperti apa penyimpanannya, menjamin bahwa penyimpanan datanya tidak terjadi korup dan sebagainya. Karena datanya korup udah hilang semua. Oke, si data engineer ngapain aja? Mendeliver correct data dari bentuk form yang benar ke orang yang sesuai dan secara efisien. Data engineer-nya juga ngapain? Bicara ngumpulin data, mengoptimize datanya, memanage ataupun meremove korup data. Kalau misalkan terjadi korup, membersihin nih. Kalau saya bicara bagian cleaning, terus kemudian baru mendevelop atau menampilkan. Oke, langsung. Nah, next kita coba masuk ke data analisis. Tugas data analisis adalah data yang sudah ada kita import, kita bersihkan, kemudian kita manipulasi, dan kemudian kita visualisasikan. Di importnya maksudnya seperti apa? Ya, data dari mentahnya seperti apa di dalam database, kita import misalkan by default rata-rata menggunakan CSV, menggunakan JSON, kita import, terus kemudian kita clean. Clean ini karena mungkin aja ada pada saat melakukan import atau melakukan konversi ada data-data yang tidak terekam dengan baik atau jadinya datanya data error. Contoh misalkan di dalam database dulu menyebutnya jenis kelamin itu ada laki-laki perempuan, ada pria wanita. Nah, begitu diimport kan bingung tuh. Jadi yang benar yang apa? Pria wanita atau laki-laki perempuan? Pemilihan datanya kita bisa bersihkan di sini ataupun kalau perlu kita manipulasi. Manipulasi dalam arti kalau datanya memang korup, data yang tidak ada, oke, kita clean-kan, kita nolkan, kita nulkan atau kita kosongkan. Kalau manipulasi tadi kita tahu bahwa oh, ini dulunya P itu pria wanita, tapi ada yang LP, laki-laki perempuan. Berarti P-nya pria atau P-nya perempuan kan jadi masalah nih. Kita nggak tahu data yang benernya seperti apa. Jangan-jangan nanti datanya jadi salah. Next, baru si data analisis melakukan visualisasi data. Oke, saya coba percepat. Waktunya sudah harus saya sampaikan yang tugas ya. Nah, kemudian di sini kita bicara data analisis melakukan apa saja, melakukan ekstrak transform load-nya. Jadi dari datanya kita ekstrak, kita transformasikan, dan kita load untuk dibuat agregasinya. Baru kemudian kita bicara datanya karena biasanya beragam, banyak, perlu kita bersihkan dan kita normalisasikan untuk menjadi sebuah data validasi. Kita juga bisa membuat reportnya, visualisasinya seperti apa, kita pastikan kita mau bikin view-nya seperti apa, terus kemudian kita tentukan format data chart-nya yang akan dibuatnya bagaimana, terus kemudian baru kita mengkonekkan data visualisasinya untuk menjadi sebuah visualisasi data yang sesuai dengan kebutuhan. So, ini ada perbandingan data science dan data analytics. Data science-nya ngapain, data analisisnya ngapain. Artinya kalau data analis cuma create report sama create dashboard-nya. Jadi di sini kita data scientist berarti menggunakan data yang ada untuk sesuatu yang harus di-develop lebih lanjut, tuningnya dan sebagainya. Oke,
ini computer science, matematik dan statistik. Nah, ya, karena dia ada teman-teman di statistik juga nih di kelas kita. Ada business and domain expertise. Nah, maka data science ada di mana? Data science ada di sini. Karena computer science dengan bisnis biasanya kita bisa gunakan traditional software yang biasa untuk menentukan proses bisnisnya seperti apa. Matematik dan bisnis membuat sebuah data analisisnya seperti apa. Matematis dan computer science kita bisa gunakan machine learning untuk bisa berkomunikasi, dan dari ketiganya kita bisa buat sebuah data science. Oke, ini materi big data-nya. Sekarang kita coba sedikit kupas tools. Tools yang biasa digunakan untuk big data. Salah satunya Panda. Mungkin ini juga saya nggak akan banyak menyampaikan terlebih dahulu, hanya pembukaan saja. Di pertemuan selanjutnya saya akan coba bahas lebih lanjut tentang Pandanya seperti apa. Bagaimana Panda digunakan untuk visualisasi data. Kemudian mungkin next kita bicara NumPy. Kita bicara juga next kita bicara Matplotlib untuk visualisasi data. Oke, ada library namanya Panda, di mana Panda ini salah satu library Python yang bisa disebut sini memang populer digunakan untuk mengolah data. Karena dia memiliki tools yang cukup powerful dan bisa produktif untuk dalam tanda kutip analisis data. Di sini mengolah data mentah menjadi lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis. Bahkan untuk memanipulasi data, untuk menggabungkan, membandingkan, menangani data yang hilang, melakukan sorting, dan lain-lainnya, library Panda ini bisa dibilang powerful untuk hal-hal tersebut. Jadi misalkan ada data 1 juta data, mencari data yang error dengan cara manual kadang-kadang bisa ditemukan, kadang-kadang juga tidak ketemu. Misalkan contohnya apa? Data yang errornya contohnya adalah 0 ataupun kosong. Ini susah banget nih. Dari jutaan file data yang ditemukan, biasanya mencari yang 0 atau yang kosong ini susah, tapi mungkin dengan Pandas ini nanti akan lebih mudah. Kelebihan library Panda yang pertama dia open source, jadi teman-teman bisa gunakan library Panda yang terbaru tanpa harus bayar, jadi itu tinggal dipakai. Dan tadi performanya sangat baik untuk manipulasi data. Jadi manipulasi datanya bukan seolah datanya dibikin, tapi data yang sudah ada kita akan mungkin bisa dibilang pembersihan data untuk data-data yang kalau muncul jadinya terjadi sebuah error. Contoh misalkan proses baca sebuah hard disk itu bicaranya 0, sekian detik atau sekian milisecond. Suatu ketika ada proses pembacaan data yang menyebabkan proses pembacaan datanya memerlukan waktu sampai 3 detik. Kalau data itu ada dan kemudian dan hanya ada satu data dari 10.000 atau 1 juta data, bisa dipastikan grafiknya akan tidak terlihat karena posisinya grafiknya bisa berada di bawah. Gara-gara ada satu data yang 3 detik, dia akan loncat di atas. Yang lainnya tidak terlihat. Maka dalam tanda kutip yang disebut dengan dimanipulasi ini adalah satu data yang bermasalah tadi kita buang saja, sehingga saya punya rata-rata proses pembacaan datanya lebih akurat karena bicaranya mili ataupun sepersekian detiknya tadi. Jadi grafiknya akan lebih terlihat. Jadi grafiknya lebih terlihat karena data yang galatnya tadi, yang errornya tadi sudah kita buang. Karena mungkin 1/1 juta, mungkin ini kita asumsikan sebagai error data. Gitu ya. Contoh lagi, misalkan kalau kita bicara recording suhu di dalam ruang, kan nggak mungkin ruangan tercatat suhunya misalkan 24 derajat Celcius terus 24, 23, 24, 23, 24,1, 23,9, nah selalu kisaran seperti itu. Tiba-tiba sepersekian detik loncat sampai 30. Nah, kan
Jadi kalau bisa dibilang kok gambarnya grafiknya jadi aneh ya, karena ada sesuatu loncatan. Nah, loncatannya ini mungkin terjadi karena misalkan arus listriknya jadi error, jadi dia loncat ke atas, atau kebalikannya loncat sampai 0 derajat, seperti itu. Jadi perlu kita manipulasi. Nah, Panda ini diciptakan oleh Weskin McKinley tahunnya 2008. Kita baru pakainya 2010-an. Oke, tapi yang jelas di sini dia membuatnya akronim dari Python Data Analysis Library. Jadi pandanya gimana nih kalau jadi panda ya? Nggak tahu kok munculnya jadi panda. Padahal di sini Python Data Analysis Library. Harusnya panda pakai L ya, tapi kalau jadi S. Saya nggak ngerti deh. Pokoknya ngikutin aja. Oke, beberapa fitur dari Panda membuat data frame, terus kemudian bisa meload ataupun menulis read and write, read, load ataupun write. Ini beda ya nanti ya, karena kalau read seperti apa, meload seperti apa, write seperti apa, create seperti apa, agak sedikit beda. Apalagi nih, mengatur ulang poros data, normalisasi, cutting, indexing, dividing, adding, delete, time series, concatenate, dan yang lainnya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman belum menginstal Pandanya, biasanya tinggal ketik seperti ini setelah Python-nya terinstall, dan kalau Pandanya belum terinstall, misalkan kita coba import Pandanya tidak muncul error bahwa Pandanya tidak dikenali, maka silakan diinstal terlebih dahulu. Ketik install Python-nya, kemudian install Pandanya sampai selesai, atau misalkan di mode terminal prompt-nya kalau menggunakan Conda, karena Conda misalkan kita juga ketik Conda install Pandanya, atau di Python kita ketik pip install Panda juga bisa. Kalau di Jupyter di pip install Panda, meskipun Jupyter kayaknya Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook harus diinstal terlebih dahulu, tapi kalau menggunakan Google Colab biasanya sudah langsung otomatis terinstall Pandanya di dalam Google Colab-nya. Karena biasanya di Google Colab sudah beberapa terinstall, Panda, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan sebagainya sudah ada, sudah bisa kita tinggal pakai. Tapi kalau belum silakan diinstal juga. Oke, struktur data di Panda ada yang disebut dengan series, ada yang disebut dengan data frame, di mana series ini kita bicara array satu dimensi biasanya. Kalau udah ngomong array satu dimensi, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi artinya ada sebuah tipe data yang bentuknya seperti tabel yang menampung sebuah tipe data khusus. Di sini disebutkan menampung semua. Artinya seriesnya kalau misalkan tipe datanya satu apa ya itu aja gitu ya. Artinya tergantung isinya. Bisa integer, bisa bilangan bulat, bisa string atau float ataupun objek dan lain sebagainya. Sedangkan data frame ini biasanya disebut dengan array dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom. Kalau saya bisa bilang ini array data frame ini adalah sekumpulan data series. Jadi data series yang ada, misalkan kita bicara tadi ada NPM, ada nama, ada alamat, tempat tanggal lahir, itu adalah sebuah data frame. Seriesnya ini adalah series tadi yang bilang array satu dimensi adalah series NPM, series nama, series alamat, series tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Oke, dan kalau data frame ini adalah array dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom, berarti ceritanya adalah kita gabungan dari seriesnya dan juga kita lihat datanya di posisi recordnya. Nah, jadi ini contohnya. Kita punya series satu ini, series yang kedua ini, series yang ketiga seperti ini. Jadi sebuah data frame, jadinya adalah tabel dua dimensi yang seperti ini, dan Panda bermainnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat, misalkan kita akan mencari series yang ada di sini, ada errornya atau tidak. Kalau datanya ribuan, jutaan, puluhan ribu, jutaan, dan sebagainya, kita bisa
mainkan di sini. Oke, ini saya nggak langsung cobain code-nya. Ini saya intronya terlebih dahulu. Code-nya akan kita coba di pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman pada saat melakukan import pandanya terjadi error, bisa dipastikan pandanya belum terinstall di sistem. Maka silakan gunakan petunjuk yang ini tadi untuk menginstal pandanya. Oke, nah, contoh di sini, begitu kita panggil pandanya, di sini ada aliasnya ya, kita untuk mempersingkat, saya singkat sebagai PD, maka pada saat saya membuat sebuah list, misalkan listnya isinya seperti ini, apapun itu isinya. Terus kemudian saya bikin sebuah panda series berdasarkan my list tadi. Kita tampilkan variabel S-nya yang berisi panda series-nya. Maka munculnya jadi seperti ini. Jadi array satu dimensi, di mana saya punya data-data adalah 45, halo, 0,75, hi, true, sama 125. Jadinya seolah saya bikin sebuah series seperti ini. Kemudian kita juga bisa bermain list dengan menggunakan penamaan list yang berbeda, mengganti indeksnya. Jika jumlah indeksnya tidak sama dengan data, seperti apa? Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya deh kita bisa lihat. Jadi di sini yang dilihat adalah indeksnya, bukan listnya. Jadi listnya tadi ini kita tahu yang 45, halo dan sebagainya ada 5. Nah, kemudian indeksnya yang semula 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan ubah menjadi urutan yang begini, yang berbeda. Nah, jadi yang semula 0, 1, 2, 3, 4, 5 berubah menjadi indeksnya jadi 10, 20, dan sebagainya. Jadi kita membuat sebuah series, tapi yang kita modifikasi adalah nomor indeksnya. Gimana kalau datanya nggak sama? Jadi silahkan coba. Oke. Nah, next kita juga bisa menggunakan series untuk sebuah tuple. Kalau tadi sebuah list ya. Nah, ini kita bikin sebuah list, sekarang kita bikin sebuah tuple. Kita bikin isinya tuple, kita jadikan sebuah series, munculnya seperti apa? Munculnya juga tidak ada bedanya. Jadi bicaranya adalah datanya sama, muncul di dalam pandanya, tapi kita tahu bahwa ini adalah sebuah tuple yang sebelumnya ini adalah sebuah list. Hasilnya ya jauh beda, masih sama. Mengubah indeksnya juga sama. Next, ini untuk dictionary. Ya, kita tahu ada list, ada tuple, ada dictionary. Nah, prosesnya juga muncul sama, mengubah indeksnya seperti apa. Nah, kalau tadi bicara series, sekarang baru kita bicara berikutnya adalah data frame. Data frame kita pastikan kita tahu bahwa kita membuat sebuah data frame ini isinya adalah sebuah data. Ya, kita lihat nih. Jadi di sini kalau kita masuk data seperti ini, artinya kita punya sebuah data yang komplit ataupun ada data yang tidak komplit. Contohnya apa? Contohnya ini. Ikan ini kalau di atas ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 series, sedangkan di sini terdiri dari 1, 2, 3 hanya ada 3 series, maka di sini terlihat ini ada muncul none. Dia tidak terdefinisi. Ya. Tabelnya kosong. Demikian juga kalau ini jadi munculnya gini, kenapa nggak non yang di depan Pak? Ya karena bikinnya seperti ini, kecuali di depan kita kosongkan, kita kasih koma lagi gitu ya. Akan jadi seperti apa? Ini juga sama isinya, yang ini namanya 2. Oke. Nah, di sini kita sudah tahu ceritanya bahwa tampilannya akan seperti ini. Next, kita bikin indeks dari si data frame-nya. Data frame-nya di sini kita bikin list index-nya. Kita punya nama, usia, berat, tempat, keterangan. Nama, usia, berat,
tempat kekeringan. Oh, kayaknya nggak nyambung. Coba kita lihat jadinya seperti apa sih? Nah, jadinya seperti ini. Ada nama, usia, berat, tempat kekeringan. Indeks ini kan posisinya yang di bawahnya ya, bukan di atasnya, yang sebelah kiri. Ya, jadi kita punya nama, usia, dan sebagainya. Cuma kan jadi nggak nyambung. Gambarnya kok kayak gini? Ya nggak nyambung. Ya terserah, datanya seperti apa. Namanya juga data sampah. Terus bagaimana pemilihan indeks? Kan kita mau nampilkan yang seperti apa? Kita nanti bisa coba. Oke, lanjut. Ini untuk tapel. Kalau tadi bicara list, sekarang tapelnya sama tampilannya. Ini yang dictionary-nya. Di dictionary. Oke. Ini location dan location. Nah, oke, nanti kita coba deh. Ini saya skip dulu ya. Oke. Ini juga mungkin saya next aja deh. Kita bikinnya nanti. Oke, mungkin itu untuk materi pandanya, big data dan pandanya. Mungkin saya langsung tampilin final project sedikit sebelum ditutup. Mana? Oke, ini penjelasan final project-nya. Ini juga nanti PPT PPT final project ini akan saya upload juga di Discord. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin hari ini sekarang bisa sambil disampaikan. Walaupun yang tidak hadir hari ini juga mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya di Discord ya. Jadi kita bicara rules sama milestone-nya terlebih dahulu. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, final project dibuat dan dipresentasikan oleh minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Kita sudah definisikan kemarin ya penentuan kelompoknya. Jadi sudah ada di Discord juga. Nanti silakan dilihat. Silakan diintip kelompoknya. Nah, note-nya di sini, jika dalam kelompok tersebut ada rekan Anda yang tidak berpartisipasi dalam penyusunan final project, silakan diberikan note, misalkan 3 orang, A, B, C, yang C ini tidak ada kontribusinya, Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan disampaikan seperti itu. Atau Anda tidak memasukkan nama rekan tersebut dalam dokumen final project yang disusun, juga nggak apa-apa. Jadi ada 2. Ya. Boleh dimasukin tapi dikasih note, kasih tanda bintang, dimerahin, dikasih note bahwa tidak berkontribusi misalkan, atau mau langsung dihilangin nggak apa-apa. Next, otomatis yang diberikan note atau dihapus dari dokumen final project, nilai final project-nya akan hilang atau kosong. Jadi saya menghargai teman-teman yang berdiskusi, bekerja sama, berbarengan. Oke. Kemudian milestone-nya. Nah, ini milestone-nya adalah final project Python-nya ini. Yang diperhatikan adalah tanggal pentingnya. Hari Rabu 12 April ini adalah waktu presentasi untuk kelompok 1 sampai 15 dan hari Jumat 14 Aprilnya adalah waktu presentasi untuk kelompok 16 sampai dengan kelompok 30. Nah, masalah terjadinya di sini. Durasi presentasi tiap harinya saya hanya dikasih waktu 90 menit, 1,5 jam. Sedangkan kalau ada 15 orang dengan maksimal presentasi 5 sampai 10 menit, kalau 5 menit mungkin cukup, tapi pasti panjang. Rata-rata menghabiskan 10 menit. Nah, jadi mungkin mohon maaf kalau untuk hari Rabu dan Jumat tanggal segini, mungkin saya agak molor dari jadwal yang sudah disediakan. Berharap sih tidak ada kelompok yang kabur. Mudah-mudahan sebenarnya kelompok tetap bisa berjalan. Dan karena catatan dari Kominfo-nya, setiap kelompok wajib membuat video presentasi yang diupload ke YouTube. Ini solusi terakhir kalau misalkan pada saat presentasi kendala internet,
kendala koneksi gitu ya, atau misalkan memang durasinya sudah tidak memungkinkan untuk presentasi karena sudah mencapai jam 12 malam misalkan. Oke, jadi YouTube-nya silahkan dibuat ya. Jadi dibikin misalkan kalau bertiga berarti kita bikin meeting pakai Zoom dan sebagainya gitu kan. Anda presentasikan, Anda ceritakan code programnya seperti apa, running programnya seperti apa, ceritanya bagaimana dan hasilnya seperti apa dari tiga orang tadi. Oke, kemudian nanti Google Form untuk pengumpulan link video presentasi YouTube-nya akan diinformasikan setelah, kalau nggak salah, seingat saya setelah presentasi nanti baru saya persiapkan. Jadi, Pak, di sini di live presentation, kalau misalkan saya sudah bikin video YouTube-nya, apakah boleh saya play video YouTube-nya? Silahkan. Tapi mungkin biar lebih cepat, biasanya kan tinggal digeser ya, di drag ya. Jadi ini cerita tentang ini Pak, kita begini, gini, terus kemudian geser lagi, biar lebih cepat misalkan presentasinya. Nah, bisa juga dilakukan seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan terkait milestone final project-nya, silakan disampaikan. Oke, next. Tugas Anda ngapain? Nah, ini. Tugas Anda hanyalah membuat visualisasi data. Jadi di sini tugas final project-nya adalah melakukan visualisasi data dari data. Yang saya sebut big data, dari data yang ada di tempat kerja Anda. Jadi kalau misalkan di perusahaan Anda memiliki sebuah data history transaksi data yang besar, itu silakan digunakan. Karena nanti ceritanya kita hanya akan bicara melakukan visualisasi data yang ada. Di mana silakan gunakan library tools yang telah dipelajari di pelatihan ini, yang kita bicara Panda, NumPy, Matplotlib, ataupun beberapa tools lainnya yang Anda kuasai untuk melakukan visualisasi data, karena banyak banget nih, sampai saat ini sangat-sangat banyak sekali. Tugas Anda hanya melakukan import, clean, manipulate, dan visualisasi data. Jadi maksudnya Anda sudah punya data nih di kantor, Anda import jadi CSV, terus kemudian kita lakukan clean dan manipulation, dan kemudian kita lakukan visualisasi data. Sehingga datanya bisa berbicara tentang big data atau raw data mentah yang Anda miliki. Sebagai catatan, dari Kominfo kemarin juga sudah menyampaikan, jika data dari perusahaan atau instansi merupakan data yang bersifat rahasia, atau Anda biasanya terkena klausul NGO ya, NDA ya, non-disclosure agreement, jadi tidak boleh menyebarkan data, maka diperkenankan mengambil data mentah yang ada di internet, misalkan seperti kegel.com atau apalah yang sejenisnya, di mana ada data-data raw data atau data mentah yang bisa Anda gunakan untuk mencoba memvisualisasikan informasi berdasarkan kebutuhan Anda. Nah, masih ingat tadi gambar yang tadi? Tugas Anda adalah membuat visualisasi datanya. Jadi hanya akan melakukan exploration dan visualisasi. Tapi yang jelas data collection dan storage-nya sudah ada nih datanya. Terus kemudian kita lakukan preparation-nya, dalam arti melakukan import, clean, manipulate, dan terakhir adalah melakukan visualisasi datanya. Oke. Ini komponen assessment-nya. Komponen penilaian proyek akhir Python-nya. Di sini ini mah Anda ceritain dulu nih. Jadi di dalam presentasi Anda ceritakan bahwa data ini didapat dari mana atau tentang apa atau bagaimana data tersebut diperoleh, terus tujuannya untuk melihat apa, mencari apa, gitu ya. Sehingga di sini akan terlihat kompleksitasnya bagaimana, kreativitas Anda dalam menampilkan data dari raw data tadi seperti apa. Dan terakhir estetika dan presentasi. Masing-masing bobot maksimal 25%. Pak, untuk yang presentasi duluan gimana Pak? Nah, karena tadi sudah dijawab bahwa saya sudah menjadwalkan kelompok 1 sampai kelompok 15 untuk tanggal 12, kelompok 16 sampai kelompok 30 untuk tanggal 14 setelah hari Jumatnya. Oke, selamat mengerjakan. Next, ada sedikit
sampel, ini saya bikin sangat-sangat simpel saja. Jadi artinya saya punya sebuah data visual kasus COVID. Nah, ini contohnya. Ini datanya sampai 100 ya. Kanan juga banyak dan ini sudah saya potong. Harusnya banyak nih datanya ribuan karena tiap hari datanya dicatat. Nah, di sini ini contoh-contoh datanya, terus kemudian nanti kita bisa melihat data terkini ataupun bentuk grafiknya mau seperti apa yang dilihat, bagaimana tingkat tingkat penyebaran dan sebagainya. Nah, ini tergantung kebutuhannya. Nah, ini contoh codingnya. Jadi kalau di dalam presentasi seolah-olah kita menerangkan dulu nih, kita mau bicara apa, ini datanya didapat dari mana, kemudian data-data ini tuh nanti yang akan kita tampilkan atau yang akan kita olah atau kita lihat seperti apa. Nah, sehingga di sini contohnya misalkan memunculkan data begini nih grafiknya, menurun, menaik, datar dan sebagainya. Tapi bisa terlihat kan di sini, wah ini datanya gimana bacanya Pak? Ini udah ruwet gini gitu kan. Nah, mungkin kita sedikit modifikasi datanya sehingga penampilan datanya akan sedikit lebih terlihat ini, meskipun ini masih bisa dimodifikasi lagi. Misalkan modifikasi tulisannya nggak nabrak seperti ini. Misalkan tulisannya jadi vertikal, tulisannya jadi diagonal miring gitu ya. Ini jadi tergantung kebutuhan apa namanya? Anda sendiri yang pada saat mengquote-nya tadi. Oke, ada pertanyaan seputar tugas final project-nya? Oke, balik ke yang tadi ya, bahwa intinya misalkan ada yang menghubungi temannya, tapi kok dihubungi, silakan Anda bikin deadline sendiri. Jadi karena sudah disampaikan seperti ini, materi terakhir itu Senin ya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah Senin. Materi Senin adalah materi terakhir. Selanjutnya Anda dipersilahkan untuk menyelesaikan exam yang ada di LMS-nya, terus kemudian setelah melakukan final assessment yang di mana, yang di LMS Netacad-nya, baru kita siapkan presentasi. Tapi syukur-syukur dari sekarang sudah kalau yang sudah menyelesaikan course atau modul-modul yang ada di Netacad Python-nya, berarti sudah agak lebih santai. Oke, saya berharap sudah banyak yang sudah menyelesaikan karena saya lihat masih banyak yang belum menyelesaikan. Bahkan ada beberapa bahkan mungkin belum menjamah. Terlihat dari terakhir loginnya masih tahun kemarin. Nah, ini berarti kan ketahuan belum dibuka. Nah, mungkin juga ini akan jadi apa ya istilah, akan jadi sesuatu yang nggak masalah karena nanti presentasinya mungkin 1 sampai 15 mungkin aja ada kelompok yang mengabur gitu ya. Jadi mungkin ada ya satu kelompok, dua kelompok atau berapa yang nggak ada karena tidak bisa presentasi karena memang terlihat dari net akadnya juga last join-nya masih tahun kemarin, berarti dia tidak aktif gitu kan. Ya itu mungkin nanti juga bisa bisa jadi waktu kita aman. Nggak sampai lebih dari 90 menit. Oke? Any question? Atau cukup? Oke, sepertinya cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, mungkin bisa narsis bareng lagi. Oke. Wah, Mas Ilham sudah nongol. Wah, Mas Lambas juga sudah nongol lagi. Mas Imam lupa nutup pintu kabur. Oke, nggak apa-apa. Saya capture dulu ya. Oke, 1, 2,
3. Sebentar, saya pindahin ke WhatsApp. Oh, oke, ada yang nanya. Nah, saya capture dulu sekali lagi. 1, 2, 3. Pak, untuk pertemuan besok apakah ada praktek menggunakan Panda? Ya, kita hari Jumat kita coba Panda sama NumPy. Kemudian kalau nggak sempet, karena saya cuma dikasih waktu 1,5 jam, berarti saya coba padatin Panda sama NumPy, NumPy-nya sedikit. Di hari Seninnya saya pakai NumPy sama visualisasi Matplotlib. Ya, jadi mudah-mudahan cukup untuk memberikan gambaran bagaimana kita melakukan sebuah filterisasi data, terus kemudian kita bikin visualisasi datanya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mas Lintang ya. Jadi tadi cuma sekilas cepat aja dulu karena waktunya nggak cukup. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri dulu pertemuan kita minggu depan. Hari Jumat nanti kita coba praktek Pandanya sekaligus sama NumPy mungkin. Nanti setelah NumPy, baru NumPy sama Matplotlib kita coba untuk membuat visualisasi data. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.